Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 35, ikuti aku. Tuan Muda Paviliun. 4 tetua agung berjalan di depan Jian Wushuang, lalu tetua Hong berkata, kami di sini untuk mengucapkan terima kasih. Paviliun pedang akan jatuh ke tangan balai bela diri merah jika kau tidak mengalahkan Jian Menger. Senior Yuan berkata, ya, Anda hebat sekali, Tuan Muda Paviliun. Sungguh menakjubkan bahwa hanya butuh 2 bulan bagi Anda untuk melampaui Jian Menger. Anda benar-benar putra Tuan Paviliun. Senior King berkata dengan bangga, saat aku mendengar bahwa kamu, Tuan Muda Paviliun, akan bertarung dengan Jian Menger, aku yakin kamu bisa mengalahkannya. Senior Li langsung membantahnya, beraninya kau mengatakan itu. Kaulah orang pertama yang mengatakan itu tidak mungkin. Mendengar perkataan 4 tetua agung dan bahkan melihat mereka bermain bersama, Jian Wushuang tersenyum. Hatinya penuh dengan rasa puas. Namun saat itu, tetua Hong menatapnya dan berkata, Tuan Muda Paviliun, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik di masa sulit. Anda telah menjaga paviliun pedang tetap utuh untuk kami. Namun sekarang Anda akan pergi. Pergi. Kemana aku akan pergi? Jian Wushuang terkejut. Dengan wajah serius, tetua Hong berkata, kau meninggalkan rumah markis pedang dan pergi ke tempat lain. Jian Wushuang merasa sedikit bingung, tapi kenapa? Karena tetua Hong terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Tiba-tiba terdengar suara dingin, hentikan omong kosongmu. Saat Jian Wushuang berbalik dan melihat sekeliling, seorang wanita berpakaian hijau muncul di belakangnya. Wanita berpakaian hijau itu anggun, dengan rambut hitam dan kerudung menutupi wajahnya. Meskipun orang tidak dapat melihat penampilannya yang sebenarnya, orang dapat mengatakan bahwa wanita itu sangat cantik hanya dengan menatap matanya. Wanita berpakaian hijau itu tampak menawan. Namun, ada sedikit bau di tubuhnya. Semua yang baik telah hilang. Jian Wushuang mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu? Dia yakin bahwa dia belum pernah melihat wanita ini. Penatua Hong memperhatikan wanita berpakaian hijau itu dan tidak merasa heran. Ia berkata, jika kau di sini, itu berarti yang lain pasti sudah siap. Ya, dia mengangguk, melangkah ke arah Jian Wushuang. Tidak banyak waktu untuk mengatakan begitu banyak. Kau, ikutlah denganku sekarang juga. Mengikutimu. Jian Wushuang menunjukkan kewaspadaan, dan esensi pedang mulai terkumpul di tubuhnya. Konyol. Wanita itu tertawa dan bergerak. Jian Wushuang tidak bereaksi saat wanita itu menepuk dahinya dengan telapak tangannya. Pada saat ini, kekuatan spiritual yang agung mengalir ke dalam tubuhnya. Kekuatan itu memblokir 8 saluran tambahannya dan kemudian mencengkeram tangannya. Jian Wushuang ingin memberontak, tetapi dia menyadari, dengan ngeri, bahwa dia tidak dapat mengendalikan kekuatan spiritualnya. Jian Wushuang ketakutan, inti emas. Dia setidaknya telah mengolah inti emas, dia bahkan mungkin seorang ahli alam inti emas. Tetua Hong berkata dengan keras, Tuan Muda Paviliun, kau boleh pergi bersamanya. Dia tidak akan menyakitimu. Jian Wushuang mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba, boom. Raungan mengerikan datang dari dekat belakang, segera diikuti oleh sejumlah besar kekuatan spiritual. Siapa kau? Beraninya kau bersikap kejam di rumah markis pedangku. Sebuah suara langsung bergema di langit. Jian Wushuang mengenali suara itu adalah Master Istana Markis Pedang, Jian Xinhong. Mereka datang, kata wanita berpakaian hijau itu, yang telah meletakkan Jian Wushuang di belakangnya. Aku akan membawanya dan menyerahkan semuanya kepadamu. Kami berempat sudah siap. Tetua Hong dan 3 tetua agung lainnya saling memandang, dan masing-masing mengeluarkan pil merah. Mereka tidak ragu untuk menelan pil merah itu. Orang tua yang buta. Orang lain datang ke halaman, seorang wanita setengah baya yang anggun. Dia adalah pemilik toko anggur tempat tetua Hong pernah pergi sebelumnya. Jiu Jun, menyadari seseorang telah masuk, Penatua Hong menjadi gugup. Wanita itu tersenyum, tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Berikan aku pil Scarlet. Penatua Hong mengerutkan kening. Tidak, kamu tidak mau atau tidak punya. Wanita itu, Jiu Jun, tersenyum lalu mengeluarkan pil merah, untungnya, aku menyiapkan satu untuk diriku sendiri. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia menelannya dengan cepat, tidak menyadari ekspresi Penatua Hong. Penatua Hong menghela nafas, Jiu Jun, mengapa kamu melakukan ini? Orang tua buta, tahukah kau mengapa aku selalu memanggilmu orang tua buta? Karena kau tidak dapat melihat bagaimana perasaanku padamu selama bertahun-tahun, Jiu Jun tersenyum, tapi itu tidak penting lagi. Meskipun kita belum benar-benar bersama, setidaknya kita bisa mati bersama. Penatua Hong menatap Jiu Jun dalam-dalam dan mengangguk dengan berat. 4 tetua agung paviliun pedang dan Jiu Jun telah menelan pil merah. Aura yang mengelilingi kelima orang itu langsung membumbung tinggi, langsung mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inti emas. Kelima orang itu semuanya telah mencapai alam inti emas primordial.
Aura tetua Hong adalah yang terkuat, mencapai titik alam inti emas mendalam. Ini, Jian Wushuang benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Ada apa? Siapa yang membobol SWOT Marquis Mansion? Siapa wanita berpakaian hijau dengan kerudung itu? Pil jenis apa yang ditelan keempat tetua itu? Mengapa kekuatan mereka tiba-tiba meningkat pesat? Dan yang terpenting, mengapa mereka menelan pil ini? Mengapa mereka tampak seperti akan mati? Jian Wushuang memiliki banyak keraguan. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Semua ini terlalu mendadak, tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Ji Wuyue, aku akan menyerahkan Tuan Muda padamu. Tetua Hong memerah dan menggeram dengan sedikit kegilaan di matanya. Ji Wuyue menatap kelima orang itu. Dua kata yang begitu berat keluar dari mulut wanita berpakaian hijau itu perlahan. Hati-hati di jalan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ji Wuyue tidak ragu untuk berbalik, membawa Jian Wushuang pergi dengan kecepatan penuh dan menyapu keluar dari SWOT Marquis Mansion. Tepat saat Ji Wuyue berbalik dan pergi, deru kemarahan terdengar di SWOT Marquis Mansion. Haha, kalian bajingan menara bulu darah, bersiaplah untuk pergi ke neraka. Wah, kalian berlima orang tua. Beraninya kalian menghalangi kami. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Saat gemuruh amarah bergema, seluruh SWOT Marquis Mansion terperangkap dalam perang yang mengerikan. Kekuatan spiritual yang mematikan melonjak melalui area tersebut. Sementara semua ini terjadi, Jian Wushuang benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya terjadi?